Kami sudah menaikkan segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kami. Bahkan sebentar juga hati kami tetap merindu haus akan firman-Mu. Kami butuh pengajaran Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Urapan Roh-Mu kiranya turun atas kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami ucapkan syukur dan kami akan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruhnya sidang jemaat Tuhan. Salam. Dan salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, selayaknya lah segala pujian, penghormatan, dan pengagungan kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita tetap ada pada hari ini. Semua dalam pembelaan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan, penyertaannya. Bahkan berkat-berkat Tuhan juga yang menolong kita sehingga kita boleh tetap bergairah di dalam Tuhan. Saudaraku, bahkan saya percaya dengan tidak kurang suatu apapun, kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur kalau hari demi hari Tuhan masih terus memberikan kita firman-Nya. Tentu melalui kekuatan kuasa firman Allah lah kita tetap bergairah pada hari-hari terakhir pada masa-masa yang sukar ini. Dan kita belajar dari kitab Wahyu, kitab yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, dengan rahasia-rahasia yang dibukakan untuk melengkapi, mempersiapkan kita tentu gereja Tuhan menjadi satu umat yang layak di hadapannya. Saya sudah menyampaikan dalam minggu-minggu yang lalu bahwasanya kitab Wahyu ini kitab yang terakhir, saudaraku. Kalau dalam pelajaran tabernakel ini menunjukkan kepada ruangan Maha Kudus, secara khusus tabut perjanjian. Dan ya saudaraku, kita melihat kitab Wahyu pasal 8 sampai kitab Wahyu pasal 9, saya juga menyinggung ya ini ya saudara berkaitan dengan dua loh batu yang ada di dalam tabut perjanjian. Kita tahu isi tabut perjanjian itu ada 3 alat atau 3 benda. Yang pertama itu adalah buli-buli emas yang berisi roti mana yang menjadi suatu kesaksian iman. Sedangkan yang kedua itu adalah tongkat Harun yang pernah bertunas dan berbuahkan buah badam. Ya, saudara yang terkasih, ini menunjukkan kepada pengharapan penuh kepada Allah. Ya, saya tidak bisa menerangkan secara mendetail, ya saudaraku, karena pelajaran kita belum sampai ke sana. Dan kalau saudara ingat, saya juga memang pernah menyampaikan itu dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Tetapi alat yang ketiga itu adalah 2 loh batu. 2 loh batu ini berisi dengan 10 hukum, ya, ataupun 10 perintah, ya, di mana 10 hukum ataupun 10 perintah ini adalah kesimpulan daripada 613 hukum Taurat. Ya, jadi pada 2 loh batu inilah tersimpul keseluruhan isi daripada hukum Taurat. Dan 2 loh batu ini, ya saudara, yang berisi perintah berbicara tentang kasih. Kenapa Wahyu pasal 8 dengan Wahyu pasal 9 itu dikaitkan dengan 2 loh batu? 2 loh batu yang berisi 10 hukum ini, ya saudaraku, berbicara tentang kasih. Baik kasih kepada Allah dengan sepenuh, maupun juga kasih kepada sesama seperti diri kita sendiri. Iya. Jadi saudaraku, Wahyu pasal 8 dengan Wahyu pasal 9 ini berkaitan dengan penghukuman. Baik penghukuman melalui materai maupun juga penghukuman melalui sangkakala. Artinya
Orang-orang yang tidak melakukan hukum-hukum Allah, perintah Allah, orang yang tidak mentaati Allah, tidak mentaati firman-Nya, akan masuk dalam penghukuman-penghukuman. Ya, atau dengan kata lain, kenapa Tuhan menyatakan penghukuman-penghukumannya? Karena manusia itu menolak untuk melakukan hukum-hukum Allah, firman Allah, ya, menolak untuk mentaati. Kenapa manusia tidak mampu mentaati hukum-hukum Allah? Dan tidak terlepas dari pengertian daripada dua loh batu ini, yaitu kasih. Karena manusia sudah merosot di dalam kasih. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Kita mampu mentaati hukum-hukum Allah karena ada kasih. Ya. Jadi orang yang semakin merosot dalam kasih, orang yang semakin dingin di dalam kasih, tidak akan memiliki kemampuan untuk mentaati. Iya, tetapi kasih itulah yang akan menolong kita. Nah, ini sebelum lebih jauh kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-9. Saya kutip sebentar Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14 dari ayat 21 saja. Dari ayat 21 saja. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya. Dialah yang mengasihi aku. Dialah yang mengasihi aku. Ya. Jadi siapa yang berpegang pada perintah Allah, pada firman Allah, dan melakukannya adalah sebagai bukti kasih terhadap Allah. Maka dikatakan dialah yang mengasihi aku. Terus lanjutkan. Dan barang siapa mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan. Terus. Dia akan dikasihi oleh Bapa. Ya. Dan aku pun akan mengasihi dia. Terus. Dan akan menyatakan diriku kepada dia. Nah, siapa yang mengasihi Allah, maka Allah pun baik Bapa maupun anak akan juga mengasihinya serta menyatakan diriku padanya. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan itu akan dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan pun akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan dirinya. Bicara tentang Tuhan menyatakan dirinya, ini berarti Tuhan menyatakan rahasianya. Karena Allah itu adalah rahasia terbesar. Amin. Iya, Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kasihnya. Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kuasa dan mujizatnya. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kenapa orang tidak mampu mentaati hukum-hukum Allah? Sekali lagi, ya saudaraku, karena sudah merosot di dalam kasih. Ya, ketika kita makin merosot di dalam kasih, semakin jauh, ya merosot di dalam kasih terhadap Tuhan, maka ketundukan, ketaatan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, ya saudaraku, itu juga semakin jauh. Ya, oleh sebab itulah, maka dalam Wahyu pasal yang ke-8 sampai kepada Wahyu pasal yang ke-9, ya Tuhan menyatakan penghukuman. Ya, sekalipun penghukuman di situ juga masih ya berbau peringatan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Nah, kita kembali kepada kitab Wahyu pasal yang ke-9. Saya sudah menerangkan ya Wahyu pasal 8 baik ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5. Itulah meterai yang ke-7, ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-13 adalah peniupan sangkakala yang pertama sampai kepada sangkakala yang keempat. Sedangkan pasal 9 ayat 1 sampai kepada ayat 12 adalah peniupan sangkakala yang kelima. Ketika sangkakala yang kelima ini ditiup, pada minggu yang lalu kita sudah melihat, ya, ada sebuah bintang
yang jatuh dari langit, dan kepadanya diberikan kunci, ya, kunci jurang maut. Bintang di sini bukan bintang biasa, tetapi saya sudah menerangkan ini menunjukkan kepada suatu oknum. Ya, dan dikaitkan dengan kitab Yesaya pasal 14 menunjuk kepada malaikat yang pernah jatuh. Ya, saudaraku, yang disebutkan dengan bintang timur, putra fajar, itulah Lucifer yang telah jatuh. Saya akan kembali kutip dari ayat pertama. Kita akan baca sampai kepada ayat 12. Ya, saya menyampaikan pada minggu yang lalu masih sampai kepada ayatnya yang kelima dan ayat 6. Tetapi malam ini akan kita lanjutkan sampai kepada ayat 12. Tetapi ada baiknya kembali kita baca dari ayat pertama. Wahyu 9 ayat yang pertama. Iya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Iya. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Iya, terus. Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Terus. Dan dari asap itu berkeluaran belalang-belalang ke atas bumi. Iya. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Iya, terus. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, Terus. atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Iya. Melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai alami darinya. Iya, terus. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, Iya. melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Terus. Dan siksa itu seperti siksaan kalajengking apabila ia mengingat Ayat manusia. 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Iya. Dan mereka akan ingin mati, Terus. tetapi maut lari dari mereka. Iya, maka ayat 7 kita lihat rupanya. Terus. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Iya. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Terus. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Iya. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jera. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik pada kuda. Iya. Yang sedang melatih ke medan peperangan. Terus. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Iya. 5 bulan lamanya. Ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Terus. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Terus. Celaka yang pertama sudah lewat. Ya. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Iya, nah puji Tuhan. Iya, saudaraku, sebelum kita lihat lebih mendetail, ya termasuk nanti rupa-rupa daripada belalang itu. Ya, tetapi kita memperhatikan dulu ya secara garis besarnya. Ya, dan saya juga akan menyampaikan sebagaimana tadi saya sudah terangkan di awal, bahwasanya penghukuman-penghukuman ini Tuhan nyatakan karena manusia menolak untuk mentaati hukum-hukum Allah. Kenapa manusia tidak mampu mentaati? Karena manusia sudah merosot di dalam kasih. Ya, semakin merosot di dalam kasih. Kenapa manusia merosot di dalam kasih juga tidak terlepas dari pengenalan akan Tuhan yang tidak meningkat, tidak bertumbuh. Dalam ibadah minggu saya sudah menerangkan bahwasanya ya oleh karena mereka menolak untuk mengenal Tuhanlah, sehingga kasih kepada Tuhan itu seperti dalam kitab Hosea semakin berkurang. Ya, saudara yang terkasih, pengertian kita, pemahaman kita terhadap firman itu akan membawa kita untuk mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita untuk mengasihi Tuhan.
Ya, mungkin sering kita mendengar istilah karena tidak kenal maka tidak sayang. Kenapa orang kurang mengasihi Tuhan, kurang cinta Tuhan? Karena kurang mengenal. Iya. Dan manusia itu sendiri yang menolak untuk mengenal. Dengan cara bagaimana? Menolak pengajarannya, menolak firman-Nya. Iya. Banyak orang Kristen tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasan-penjelasan firman Tuhan, sudah menolak. Sehingga pengenalan akan Tuhan itu tidak bertumbuh, tidak meningkat. Karena pengenalan akan Tuhan tidak meningkat, maka cinta akan Tuhan juga tidak bertumbuh. Iya. Jadi dari mana pengenalan itu? Dari firman. Ya. Bagaimana kita bisa meningkat dalam kasih? Dari pengenalan kita akan Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan pun melalui firman-Nya belum segalanya. Karena banyak orang cinta Tuhan tetapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Iya. Sudah cinta Tuhan, ya, bahkan sudah tekun ibadah, terlibat melayani, tapi enggak takut akan Tuhan, sehingga nanti hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan, tabiatnya tidak berubah, ya, sudah karakternya tidak bertumbuh, tidak meningkat, tidak mengalami pembaharuan. Ya saudaraku, walaupun mungkin aktif ibadah, aktif melayani, kegiatan-kegiatan rohani, beribadah, melayani mungkin semangat, tapi tidak punya hati yang takut akan Tuhan. Ibadah si ibadah, melayani, tapi dosa tetap dosa. Kenapa? Karena hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi dan tidak dipimpin oleh Roh. Maka saya selalu menekankan dua hal ini. Iya, saudaraku, pengenalan kita bertumbuh kepada Tuhan melalui firman-Nya. Dan yang kedua, hati yang takut akan Tuhan oleh karena pertolongan Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus. Orang kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku, berjalan dalam Roh, ada hati yang takut akan Tuhan. Maka dua hal ini tidak boleh terlepas. Ya, kita cinta firman, kita belajar firman, saudaraku, bagus. Itu akan membawa kita kepada cinta akan Tuhan. Tapi cinta akan Tuhan belum segalanya. Ya, harus ada hati yang takut akan Tuhan supaya kita takut berbuat dosa. Ya, kita takut melakukan kejahatan. Ya. Apa yang menolong kita untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan? Roh Kudus. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang berjalan dalam Roh, itu yang membuat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Maka dua hal ini, ya, tidak boleh kita lalaikan. Jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, miliki kedua hal ini. Hati yang selalu rindu mengenal Tuhan melalui firman-Nya, dan hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Haleluya. Iya. Ini saudaraku. Nah, kita kembali kepada kitab Wahyu pasal 9. Kita sudah membaca dari ayat pertama sampai kepada ayat 12. Minggu yang lalu saya sudah terangkan sebuah bintang yang telah jatuh menunjukkan kepada kejatuhan Lucifer, salah satu penghulu malaikat yang jatuh dan menyeret sepertiga bintang-bintang atau menyeret sepertiga malaikat-malaikat di sorga jatuh. Ya, ketika malaikat-malaikat ini jatuh, inilah yang akhirnya menjadi iblis, roh-roh jahat, bahkan penghulu-penghulu setan di udara, saudaraku, dan segala iblis, segala pengikutnya, ya, dan dikurung di jurang maut. Ya. Tetapi untuk menghukum manusia yang tidak taat kepada hukum-hukum Allah, maka Allah memberikan kuasa kepada iblis untuk membuka lubang jurang maut itu
supaya iblis yang ada dalam kurungan itu dilepas. Tuhan beri kuasa. Sama seperti pada zaman Ayub. Ya, saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Diberi kuasa, tetapi dalam batasan tertentu. Iya, batasan-batasan tertentu. Apa tujuannya? Untuk menghukum manusia. Maka diperingatkan, ya, supaya jangan merusakkan tumbuh-tumbuhan di bumi, melainkan hanya merusak manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Ya, yang tidak memiliki meterai Allah. Jadi manusia yang tidak memiliki meterai Allah ini akan masuk dalam penghukuman, siksa. Ya, ayatnya yang keempat sekali lagi saya minta dibacakan. Ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, Terus. atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Ya. Melainkan anak manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Iya, siapa yang dirusak? Manusia, bukan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi ketika dibuka lubang jurang maut itu, maka naiklah asap seperti asap tanur dan bumi menjadi gelap. Dan dari dalam asap itu keluarlah dikatakan belalang-belalang. Ya, belalang-belalang. Biasanya belalang-belalang ini merusakkan tumbuh-tumbuhan. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Tetapi ini bukan belalang biasa. Ini adalah roh-roh jahat. Roh-roh iblis. Bukan merusak tumbuh-tumbuhan, tetapi merusak manusia. Manusia yang bagaimana? Yang tidak memiliki tanda meterai Allah di dahinya. Apa meterai Allah ini? Efesus 1 ayat 13, meterai Allah itu adalah Roh Kudus. Ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah, ya, kehidupan yang tidak terus-menerus dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah nanti yang akan rusak. Hal ini pernah terjadi pada zaman Nuh. Iya, pada zaman Nuh. Ketika pada zaman Nuh, Kejadian pasal yang ke-6 dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan berkata begitu, tidak selamanya rohku tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging adanya. Jadi ketika manusia itu ditinggalkan oleh roh Allah, maka dalam ayat 11, 12, 13, manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Iya, manusia menjalankan hidup yang rusak. Boleh kita baca sebentar dari ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, Ya. karena manusia itu adalah daging, Ya. tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya. Dikatakan bahwasanya aku tidak akan, terjemahan apa ini? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu daging adanya. Ya, jadi manusia yang hidup dan mengikuti keinginan dagingnya, Tuhan tarik rohnya. Ya, Tuhan tarik rohnya. Ketika Tuhan menarik rohnya dari manusia, maka manusia itu akan menjalankan hidup yang rusak, dikendalikan oleh iblis, sehingga melakukan kehidupan yang rusak, yang hancur. Ya, lompat saja ayat 11. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Terus. dan penuh dengan kekerasan. Ya, terus. Allah
dan sungguhlah rusak benar. Ya, terus. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya, sebab manusia, semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Ya, itu sampai kepada ayat 13. Ya. Jadi kerusakan-kerusakan ini terjadi dan Tuhan izinkan karena manusia itu sudah ditinggalkan oleh Roh Allah. Roh Allah lah yang memeteraikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki tanda meterai Allah di dahinya akan masuk kepada kerusakan-kerusakan. Hidup yang rusak itu betul-betul tersiksa, menderita, sakit. Ya, jadi dalam Wahyu pasal yang ke-9 tadi, ya, kenapa manusia itu disiksa 5 bulan lamanya? Mereka yang tidak memiliki meterai Allah. Ya, dan penyiksaan-penyiksaan ini sangat menyakitkan. Sampai manusia itu ingin mati. Sekalipun sebenarnya tujuan Tuhan bukan demikian. Ya, tujuan Tuhan menghukum manusia bukan untuk membinasakan, tetapi tujuan Tuhan menghukum manusia supaya manusia itu kembali kepada Allah. Ya, supaya manusia itu bertobat. Supaya manusia itu meninggalkan hidup yang lama. Ya. Tetapi dalam ayatnya yang kelima sampai kepada ayatnya yang keenam dalam Wahyu pasal 9 tadi, mari kembali. Wahyu pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6. Demikian. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, terus, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. ya terus, Dan siksaan itu seperti siksaan kala genting apabila ia mengingat manusia. ya, jadi manusia tidak diperkenankan untuk dibunuh, tetapi hanya untuk disiksa. Berapa bulan? 5 bulan. Ya, maka saya katakan ada batasannya. Ya, ada batasannya. Sama seperti Ayub pun pernah mengalami siksaan ini. Ya saudaraku, baik melalui penyakit, melalui kemiskinan, dan masih banyak hal penderitaan yang dia alami, tetapi ada batasannya. Tuhan berkata kepada iblis, sayangkan nyawanya. Engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Ya, engkau boleh menyiksanya, tetapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Demikian juga dengan manusia pada akhir zaman ini, ya saudaraku, ya Tuhan akan perkenankan manusia itu dihukum dengan siksaan-siksaan dengan maksud Tuhan supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, bertobat dari segala kejahatannya. Maka Tuhan memberikan batasan hanya 5 bulan lamanya. Tetapi sangat disayangkan terus ayat 6 dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, terus, tetapi mereka tidak akan menemukannya. terus, Dan mereka akan ingin mati, ya, tetapi maut lari dari mereka. saudara bayangkan, ya Tuhan sebenarnya memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi justru yang dicari manusia itu adalah kematian, maut. Ayat 6 dikatakan, ya, ayat 6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, justru mereka justru ingin mati. Ya, memilih lebih bagus mati daripada bertobat. Wah, ini kan pilihan yang sangat mengerikan. Ya, Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia justru memilih lebih baik mati dari bertobat. Jadi kematian itu, maut itu, kebinasaan itu sebenarnya adalah pilihan manusia sendiri.
Tuhan tidak pernah merencanakan kebinasaan bagi manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan kematian orang fasik. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik. Iya. Tetapi kalau manusia itu binasa, itu karena pilihannya sendiri. Iya. Pilihannya sendiri. Coba zaman kita sekarang ini saja kalau kita melihat, ya, bagaimana manusia itu mengeraskan hati untuk menolak bertobat. Walaupun sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, penghukuman-penghukuman Tuhan, ya, tetapi sangat disayangkan manusia begitu berat hati berbalik kepada Tuhan. Manusia bukan mencari Tuhan, tetapi justru manusia itu lebih memilih maut, kematian daripada bertobat. Ini kan sangat disayangkan. Ya. Saya kalau membaca kitab Wahyu pasal 8 dengan pasal 9 ini, ya, saudara perhatikan. Pada pasal 8 ayat terakhir, ya, pada pasal 8 ayatnya yang terakhir, setelah peniupan 4 sangkakala, maka terbanglah burung nasar dan berkata, celaka, celaka, celaka. Kan begitu toh? Ya, saya sudah sampaikan ini. Celaka, celaka, celaka. Ya, sudah terjadi celaka, tetapi masih ada 3 celaka lagi. Coba ayat 13. Lalu aku melihat, Ya. aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, Ya. dan berkata dengan suaranya, Apa kata burung nasar ini? celaka, celaka, Ya. celakalah mereka yang diam di atas bumi, Iya. oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, Iya. yang masih akan meniup sangkakala. Iya. Nah, burung nasar ini terbang dan berkata. Sampai burung nasar pun bisa berkata loh, berbicara. Dan berkata, celaka, celaka, celakalah bumi. Karena masih ada 3 celaka lagi yang akan ditiup oleh malaikat lain. Ya, setelah itu ditiuplah sangkakala yang ke-5. Ya. Setelah ditiup sangkakala yang ke-5, maka ayat 12 tadi, pasal 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, Ya. sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Mana ini ayatnya yang ke-12 itu? Wahyu 9 ayat 12. Ya. Dikatakan celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Iya. Jadi sebelum sangkakala yang ke-5 sudah disuarakan, setelah sangkakala yang ke-5 kembali disuarakan. Artinya apa? Ada 2 pelajaran penting di sini kita perhatikan. Yang pertama-tama, setiap perkataan Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya. Setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya. Jadi di dalam Wahyu pasal 8 ayat 13, tadi kita sudah membacanya, burung nasar itu berkata, celaka, celaka, celakalah bumi. Bumi yang dimaksudkan di situ menunjuk kepada manusia. Ya, kepada manusia. Karena masih ada 3 sangkakala lagi yang akan ditiup. Setelah itu terjadi, ditiup sangkakala yang ke-5, maka di akhir dikatakan lagi celaka. Celaka.
Karena masih akan ada 2 celaka lagi yang akan menyusul. Iya. Jadi dari sini kita menarik satu pelajaran. Setiap perkataan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, pasti akan terjadi. Jadi bukan hanya soal janji berkat, tidak. Termasuk juga penghukuman. Kalau soal janji berkat mungkin kita imani, kita amenkan, saudaraku, ya, dan kita nantikan sampai janji itu digenapi. Tapi jangan lupa, penghukuman Tuhan juga. Apa yang Tuhan sudah ucapkan, perkatakan, dan itu juga pasti akan terjadi. Haleluya. Iya, tidak akan ada satu penghukuman Tuhan pun yang akan berlalu tidak. Ya. Maka apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan firmankan, itu pasti akan digenapi. Itu pelajaran yang pertama yang perlu kita pegang. Yang kedua, ya, baik dalam Wahyu pasal yang ke-8 tadi, maupun juga dalam Wahyu pasal 9 ayat 12. Ya, celakalah bumi. Masih ada 3 sangkakala lagi. Pada pasal 9, celaka, masih akan ada 2 sangkakala yang akan menyusul. Sebelum terjadi, sudah ada peringatan dini. Sekali lagi, sebelum terjadi, sudah ada peringatan dini. Supaya manusia itu mempersiapkan diri untuk luput dari penghukuman. Ya, sudah ada peringatan dini sebelum terjadi, supaya manusia itu berjuang untuk menyelamatkan diri, supaya lolos dari penghukuman yang akan terjadi. Ya. Hanya kadangkala manusia, walaupun ada peringatan dini, manusia lebih mengeraskan hati, bahkan justru lebih mencari maut, kematian, daripada keselamatan. Nah, di situ parahnya. Ya, sebagai orang percaya dan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari pun sering kita mendapat peringatan dini dari Tuhan. Mungkin sebelum kita sakit sudah ada peringatan dini. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga kesehatan. Tapi kadangkala kita merasa kuat, merasa hebat. Ya, saudaraku, dan merasa kita berkata, darah Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Yesus tabib segala tabib, dokter segala dokter, ya. Nah, dan seterusnya. Ada peringatan dini. Ya, tetapi seringkali kita sepele dengan kesehatan kita setelah terjadi. Ya, baru kita mulai. Ya, memang kemarin aku sudah diperingatkan oleh Roh Tuhan. Sudah diingatkan Tuhan. Tetapi inilah. Ya, inilah. Tabunimi gomakima. Contoh. Ya, kadangkala kita ada peringatan-peringatan dini. Peringatan tentang kesehatan kita. Kadangkala kita ada peringatan dini tentang ekonomi, tentang keuangan kita. Ya, diperingatkan. Ya, supaya kita belajar. Ya, saudaraku, mempergunakan ekonomi kita dengan baik. Ya, mengatur manajemen kita dengan baik. Ya, supaya nanti di hari yang akan datang kita tidak kewalahan. Ya, kadangkala kita diingatkan. Ada peringatan-peringatan ini.
Ya, tetapi seringkali kita manusia, orang-orang percaya ini mengabaikan peringatan-peringatan dari Tuhan. Kadangkala roh itu pun bicara kepada kita dengan begitu lembut. Ya, diingatkan. Ada hal-hal yang akan kita hadapi. Kita diingatkan supaya kita mantap dulu dalam doa, dalam penyembahan. Sehingga ketika hal itu terjadi, saudaraku, kita mampu berserah kepada Tuhan. Kita mampu menguasai diri kita, kita mampu mengendalikan emosi kita, dan lain sebagainya. Kadangkala ada peringatan-peringatan dini. Ya, tetapi manusia seringkali mengabaikan peringatan-peringatan itu. Ya, bahkan kadang justru lebih memilih. Ya, memilih maut loh. Daripada itu. Ya. Maka sebelum celaka ini juga terjadi, Tuhan sudah ingatkan. Ya. Burung Nasr terbang dan berkata, celakalah bumi. Ya. 4 sangkakala sudah ditiup dan masih ada 3 sangkakala lagi yang akan ditiup oleh malaikat lain. Ada peringatan. Setelah itu ditiuplah sangkakala yang kelima. Ya. Dibukalah lubang jurang maut. Keluarlah dari sana asap seperti asap tanur. Dan di dalam asap itu ada belalang-belalang yang keluar menuju kepada roh-roh jahat, roh-roh iblis. Tujuan daripada roh-roh ini adalah untuk menyiksa manusia 5 bulan lamanya, merusak manusia yang tidak memiliki tanda meterai Allah. Kenapa Tuhan tidak membunuhnya? Kenapa hanya menyiksanya 5 bulan? Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang fasik. Namun sangat disayangkan, manusia justru mencari maut, kematian. Maka saya katakan, kalau ada manusia yang binasa, mati dalam dosa, itu karena pilihannya. Bukan karena Tuhan tidak cinta dengan dia. Bukan karena Tuhan benci dengan dia. Tapi itu pilihan. Tuhan memberikan kesempatan. Belum. Ya, sebelum maut datang pun, sebelum penghukuman datang pun, ada peringatan-peringatan dini. Sadarkah kita kadangkala ada peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kita? Baik peringatannya melalui rohnya, ada peringatannya melalui firman-Nya. Ya. Jangan sampai ya, nanti kita akhirnya menyesal dan mengalami banyak penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan yang lebih sulit lagi, yang lebih berat untuk di atas. Sebab mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, saudaraku, kalau kita melihat di sini tadi dalam ayatnya yang kelima, belalang-belalang itu diperkenankan bukan merusakkan tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya merusakkan manusia yang tidak memiliki tanda meterai Allah dan menyiksa manusia itu 5 bulan lamanya. Nah, kalau kita lanjutkan ayat 7. Ayat 7 ini di sini ditampilkan rupanya. Sekali lagi, belalang ini bukan belalang biasa, tapi belalang ini adalah roh-roh jahat, roh-roh iblis. Perhatikan, rupanya sama dengan perbuatannya. Ya, bagaimana rupanya? Kita perhatikan satu persatu. Ayat 7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Iya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Iya. Nah, ini kalau kita melihat tampilannya. Ya. Bagaimana belalang-belalang ini yang akan menyiksa manusia. Bagaimana roh-roh jahat ini
iblis ini yang akan menyiksa manusia yang tidak mempunyai meterai Allah di dahi. Ya, karena tidak menghargai kesempatan kemurahan yang Tuhan beri, justru mencari maut, kematian. Tuhan mengharapkan sebenarnya pertobatan manusia. Ya, saudara bayangkan sampai ke Wahyu pasal 9 ini, Tuhan mengharapkan pertobatan manusia. Kita sudah banyak melihat mulai dari Wahyu pasal 6 penghukuman-penghukuman. Ya. Tetapi bedanya Tuhan dengan manusia. Kalau manusia menghukum, ya, maunya langsung binasa. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan masih memiliki belas kasihan. Ya, sebab Tuhan sangat merindukan manusia itu kembali kepada jalan pertobatan, bukan kebinasaan. Ya, sebelum lebih jauh kita perhatikan rupanya, kitab Ratapan mencatat seperti ini. Ratapan 3 ayat 39. Kenapa manusia mengeluh? Karena Tuhan menghukum dosa-dosanya. Seharusnya manusia itu menyadari dan berbalik kepada Tuhan. Harusnya. Ya. Itu yang Tuhan harapkan. Ya. Coba Ratapan pasal yang ketiga ayat 39. Demikian, Ya. mengapa orang hidup mengeluh? Ya. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ya, mengapa orang hidup mengeluh? Ini terjemahan bahasa sehari-hari. Ya, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Dan berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menghukum manusia karena dosanya. Tujuannya apa? Supaya kita manusia ini menyelidik diri kita. Kenapa Tuhan menghukum aku? Kenapa Tuhan mengajar aku? Kenapa aku mengalami kesusahan? Kenapa aku mengalami pergumulan? Kenapa aku menghadapi masalah? Ya, kenapa hidupku makin berat? Sebenarnya tujuan Tuhan supaya manusia itu sadar, menyelidik dirinya, mengoreksi dirinya, lalu berbalik kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Ya, atau boleh kita lihat dalam bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari, ya, terjemahan ya masa kini. Ayat 39. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengapa orang harus berkeluh kesah jika ia dihukum karena dosa-dosanya? Ya, mengapa orang berkeluh kesah jika ia dihukum karena dosa-dosanya? Ya, terus baiklah kita menyelidiki hidup kita, ya, dan kembali kepada Tuhan Allah di surga. ya, Marilah kita membuka hati dan berdoa. terus Kami berdosa dan memberontak kepadamu ya Tuhan. ya, Dan Engkau tak memberi pengampunan. terus Kau kejar dan kau bunuh. Belas kasihanmu tersembunyi dalam amarahmu. terus Murkamu seperti awan yang tebal sekali. ya, Sehingga tak dapat ditembus oleh doa-doa kami. iya, ya. Jadi satu harapan dan kerinduan Tuhan. Ya. Kalau manusia itu dihukum karena dosa-dosanya, supaya manusia itu menyadari dirinya, menyelidik segala dosa kesalahannya, lalu berbalik kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai manusia itu ada dalam dosa, dalam kegelapan. Ya, sehingga doanya pun tidak dijawab oleh Tuhan. Seperti ada awan yang menutupi, ya, sehingga doa tidak menembus hadirat Tuhan. Nah, itu yang menjadi tujuannya. Namun sangat disayangkan tadi, Wahyu pasal 9 ayat 6,
manusia justru ingin mencari maut ataupun kematian. Ya, berbeda dengan apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan. Nah, kita kembali. Ya, manusia itu disiksa oleh belalang. Yang dikatakan tadi rupanya seperti kuda. Ya, seperti kuda dan memiliki mahkota menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ya, saya akan terangkan satu persatu, dimulai daripada rupanya. Ya, rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda. Sama seperti kuda. Ya, bicara tentang kuda, ini binatang yang betul-betul agresif, pantang menyerah. Ya, maka iblis itu pun tidak akan pernah menyerah dalam menggoda, merusak, menghancurkan manusia. Ya. Saudara ingat peristiwa ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus menang. Tapi untuk sementara waktu, iblis itu undur, menunggu waktu yang tepat. Ya, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis itu tidak akan pernah berhenti. Ya, dia akan terus bergairah, agresif. Ya, untuk melancarkan misinya dalam merusak, menghancurkan manusia. Manusia ini kadang justru yang lemah. Ya, saudaraku, sebentar semangat, sebentar hilang semangat. Sebentar begitu agresif melayani, ya, sebentar sudah pasif. Ya. Kalau iblis itu, saudara bayangkan, sampai digambarkan seperti kuda loh. Iya. Dalam kitab Ayub, dalam kitab Ayub 39, kalau kita membaca dari ayat 22 sampai kepada ayat 28, ya, dikatakan di situ kuda itu seperti belalang, ya, dan juga begitu agresif dalam peperangan. Ya, coba dari ayat 22 dulu kita lihat. Ayub 39 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Ya. Engkaukah yang mengenakan surai pada tempurnya? Terus. Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ya. Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Bayangkan. Ya, kuda itu melompat seperti belalang. Maka tadi dalam Wahyu pasal 9 itu, ya saudaraku, iblis itu yang digambarkan seperti belalang-belalang, rupanya juga seperti kuda. Ya, kalau ia melompat dengan begitu agresifnya, ya, meringkik katanya saudaraku, ya seperti kuda. Wah, ini gairahnya, agresifnya. Coba terus 23. Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Iya, terus. Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Terus. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Iya. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Iya, dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Iya. Maka kuda itu nggak ada takutnya loh. Ini mana ini apanya ini? Alkitab ini. Iya. Iya, coba terus dulu. Ayat 25. Iya. Kedahsyatan ditertawakannya, ia tidak pernah kecuali hati. Bayangkan. Dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Ya, pantang mundur menghadapi pedang. Ya. Maka kadangkala iblis itu pun sudah kita pakai pedang. Pedang firman, pedang roh. Ya, sulit. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, ada tertulis. Pokoknya semua yang tertulis sudah kita keluarkan.
Ya, kadang iblis pun masih sulit untuk pergi. Ya, kadang jemaat belum diusir pun sudah pergi duluan. Beda. Kalau iblis diusir sulit keluar. Jemaat nggak diusir pun sudah. Nah, apalagi sempat diusir. Ya, hanya kan nggak enak kalau saya katakan lebih hebat dari, kan nggak enak kalau saya katakan begitu. Ya, kadang nggak diusir, dibujuk-bujuk pun jemaat bisa hilang. Ya, diperhatikan, disapa, disalam, ditegur, ya, dipuji, ya, saudaraku. Nah, toh juga hilang. Nah, padahal iblis diusir-usir tetap datang. Kedahsyatan ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati dan ia pantang mundur menghadapi pedang. Saudara bayangkan. Ya. Jadi setan itu tadi, iblis itu, roh-roh jahat itu yang digambarkan seperti belang, rupanya seperti kuda. Ini menggambarkan agresifnya. Pantang mundur, pantang menyerah. Ya. Ia tidak akan berhenti menyakiti manusia, menyiksa, menghancurkan, merusak. Sekalipun Tuhan membatasi, jangan membunuh manusia. Ya, ini agresifnya iblis itu. Coba terus. Ayat 25. Ya. Kedahsyatan ditertawakannya. Terus. Ia tidak pernah kecut hati. Ya, terus. Dan ia pantang mundur menghadapi. Iya, 26 di atas. Ia tabung panah gemerincing. Iya. Tongkat dan noting gemerlapan. Iya, terus. Dengan garam dan galap dilulurnya tanah. Iya, terus. Dan ia meronta-ronta kalau kedengaran bunyi Iya. sangkakala. Ia meronta-ronta kalau ia mendengarkan bunyi sangkakala. Ya, bunyi peperangan. Ya, bahkan terus 28. Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Terus. Dan dari jauh sudah diciumnya berat. Terus. Berkat para panglima dan Iya. Ya, jadi tidak akan takut menghadapi peperangan. Walaupun kita orang-orang percaya sudah memeranginya dengan peperangan-peperangan rohani. Iya. Jadi kuda itu menggambarkan, ya, agresif. Saudara bayangkan, ya, kalau iblis saja pun begitu agresif dalam merusak, menghancurkan hidup manusia, nikah-nikah manusia, menghancurkan anak-anak manusia. Sementara kita orang-orang percaya kehilangan semangat. Memang nyanyi, masih nyanyi, nyanyian rohani, kidung mempelai, mari tetap semangat. Tapi dengar firman dulu. Kadang kita kasihan orang percaya ini. Banyak menjadi bulan-bulanan setan. Ya. Karena tidak punya semangat rohani, tidak punya gairah. Saya selalu menyampaikan kita tidak bisa hanya memiliki modal-modal semangat daging kita. Harus betul-betul memiliki pengertian, pemahaman akan firman supaya pengenalan kita akan Tuhan meningkat. Sehingga kasih kita terus makin bertumbuh. Baru hidup kita dipimpin oleh Roh. Tidak hanya pernah dipenuhkan Roh, tidak hanya pernah dibaptiskan oleh Roh,
tetapi hidup kita harus dipimpin oleh Roh setiap waktu. Itu yang membuat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau ada dua ini, maka kehidupan rohani kita akan terus bergairah, bersemangat. Ya, baru kita mampu mengadakan peperangan terhadap mau terhadap pekerjaan ini. Ini masih soal rupanya loh. Dikatakan tadi rupanya seperti kuda, dan di atas kepalanya seperti ada mahkota, menyerupai. Perhatikan kata menyerupai, bukan yang sesungguhnya, tetapi menyerupai. Kekuasaan haknya bukan sebenarnya dari dirinya, tetapi hanya karena diberi oleh Tuhan. Yang sifatnya sementara untuk merusak manusia. Dan dilanjutkan bagian yang ketiga. Dikatakan, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Mukanya seperti muka manusia. Kenapa dikatakan muka belalang itu, iblis itu seperti muka manusia? Perhatikan, supaya ia bisa masuk dan berbaur menyatu dengan manusia. Maka iblis itu begitu mudah masuk kepada manusia. Karena dikatakan tadi di sini mukanya seperti muka manusia. Jadi kalau mukanya seperti muka manusia, ia mudah berbaur, masuk dengan manusia, kelompok manusia. Kalau mukanya seperti ayam, dia mudah berbaur dengan ayam. Kalau mukanya seperti tikus, dia mudah berbaur dengan tikus. Jadi dia mengambil rupa manusia supaya bisa menyatu dengan manusia, mudah masuk. Iblis kan begitu mudah masuk berbaur dengan manusia kan? Nggak pala sulit kan? Bahkan berlanjut lagi, bagaimana boleh rambutnya? Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Sampai dikatakan rambutnya pun seperti rambut perempuan. Rambut perempuan itu ada suatu alat memikat. Memikat. Maka perempuan itu rambutnya itu memikat. Banyak laki-laki yang terpikat dengan rambut perempuan. Apalagi kalau udah gini kan rambutnya. Rambutnya memikat. Itu anak kita si Alisa itu senang kali dia pegang rambut. Nggak tahu apakah karena rambutnya belum ada. Kalau sama ibu gembala suka kali pegang rambutnya, langsung senyum-senyum dia, langsung begini dia, ketawa. Rambut perempuan itu memikat. Ingat, iblis itu selalu menampilkan hal-hal yang memikat, yang menarik. Iblis tidak menampilkan hal-hal yang menyeramkan, tidak.
Dia selalu menampilkan hal-hal yang menarik, memikat. Maka digambarkan seperti rambut perempuan. Tapi lihat kelanjutannya. Iya. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Kalau gigi singa itu mencabik-cabik. Iya. Jadi dia seperti memikat, tetapi lihat. Ya, dia akan mencabik, merusak, menghancurkan. Sebab giginya seperti gigi singa. Kalau gigi singa itu betul-betul mencabik-cabik. Ya. Rupanya menarik, tetapi sifatnya merusak, menghancurkan. Lebih lagi, coba terus. Dan dada mereka sama seperti baju cirah. Dada mereka sama seperti baju cirah. Ya, baju cirah itu penutup, benteng, perlindung. Ya, maka iblis itu tidak bisa dibunuh oleh manusia. Tidak bisa dimatikan. Jadi kalau saudara berdua pun gak usah berdua. Ku matikan kau setan, takkan mati itu. Ya, ku bunuh kau setan dalam nama Yesus, tidak akan mati itu. Ya, saudara tidak bisa membunuh setan. Ya, saudara hanya bisa mengusirnya. Haleluya. Ya, kita boleh semangat, tetapi semangatnya juga harus dikontrol. Ya, jangan karena semangat berdua dalam nama Yesus, setan iblis kubunuh kau, ku matikan kau, ku injak-injak kau sampai mati. Takkan mati itu. Dia punya baju cirah. Ya, kita hanya bisa mengusirnya. Coba terus. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Ya, terus. Yang sedang lari ke medan Ya, peperangan. bunyinya seperti kereta perang. Ya, ini hal yang menakutkan dan mencemaskan, membuat manusia panik. Ya, maka kalau sudah suasana perang ini membuat manusia panik, membuat manusia kacau. Ya, suara iblis ini akan membuat manusia kacau, panik, sehingga manusia itu nanti akan kehilangan fokus. Ya, jadi ini tampilannya, kita melihat tadi mulai dari rupanya. Mulai dari agresifnya seperti kuda, rupanya seperti manusia. Ya, saudaraku. Nah, yang menawan, rambutnya memikat, ya, menarik perhatian, tetapi giginya seperti gigi singa yang mencabik-cabik. Ya, ini hal-hal yang mengerikan. Coba terus. Dan ekor mereka sama seperti kerjemping. Ya. Dan ada sengatnya. Ya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia. Ya. 5 bulan lamanya. Ya. Ekornya seperti sengat kala yang menyakiti. Rupanya memikat, menawan, tetapi ekornya menyakiti. Ya. Jadi dia menyampaikan, ya, menampilkan, menunjukkan hal-hal yang memikat hati manusia, tetapi sifatnya menyengat, menghancurkan, merusak. Ya. Ini pekerjaan iblis. Tapi siapa yang akan dirusak? Sekali lagi, manusia yang tidak memiliki meterai Allah. Ya. Dari kalangan mana ini? Nah, kalau kita lanjutkan, nama binatang itu katanya, terus. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang. Ya, perhatikan, raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang
maut. Iya, yaitu bintang yang telah jatuh, Lucifer. Iya, terus Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Dalam bahasa Yunani dikatakan Apollyon. Abaddon atau Apollyon itu artinya adalah pembinasa, perusak, ataupun penghancur. Ya, kenapa dikatakan dalam bahasa Ibrani? Dalam bahasa Ibrani disebut Abaddon, sedangkan dalam bahasa Yunani disebutkan Apollyon. Perhatikan. Ya, bahasa Ibrani ini mewakili orang Israel. Sedangkan Yunani ini mewakili bangsa-bangsa. Ya, maka dikutip dalam dua bahasa ini, bahasa Ibrani Abaddon, sedangkan bahasa Yunani Apollyon. Artinya sama. Ya, yaitu pembinasa. Ya, pengrusak. Ya, penghancur. Ya. Bahasa Ibrani ini mewakili Israel. Bahasa Yunani itu mewakili bangsa-bangsa. Artinya, baik orang Israel yang tidak punya meterai Allah, baik bangsa-bangsa yang juga tidak punya meterai Allah, tidak akan terlepas dari kerusakan, kehancuran, siksa, kalau tidak memiliki tanda meterai Allah. Ya. Maka meterai Allah ini harus dimiliki oleh setiap orang-orang percaya, supaya dapat luput dari siksaan-siksaan yang akan terjadi. Siksaan meterai sangkakala yang kelima, maksud saya, siksaan sangkakala yang kelima ini adalah hal yang sangat mengerikan. Kalau kita memahami dengan benar, ya saudaraku, apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang tidak memiliki meterai Allah. Sampai iblis itu digambarkan seperti belalang, dengan rupanya seperti kuda yang begitu agresif untuk masuk dalam peperangan tanpa kenal menyerah atau mundur. Ya, rupanya seperti manusia untuk bisa berbau dengan manusia. Rambutnya seperti rambut perempuan yang sifatnya memikat, menarik perhatian. Tetapi di baliknya ada gigi seperti gigi singa yang akan mencabik-cabik. Pada ekornya ada sengat seperti sengat kalajengking yang betul-betul menyiksa. Tapi satu kerinduan Tuhan, supaya manusia kembali kepada jalan kebenaran. Tuhan tidak menginginkan kematian manusia. Kalaupun manusia mati dalam dosa, mati dalam kebinasaan, itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Tuhan merindukan kita kembali kepada Tuhan. Amin. Ya saudaraku, sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan bagi kita untuk kembali memperbaiki kehidupan rohani kita, untuk memperhatikan meterai Allah yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita kehilangan tanda meterai, tetapi miliki tanda meterai itu sampai Tuhan datang kembali, sebab itu adalah bukti kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.